Otak kita ini Pak terbatas, apalagi yang sudah muka-muka pensiun ini. Oh, ibarat kaset kosong, kaset kusut lagu lama. Susah merekam Pak, maka kadang kita bawa merekam. Dari situ saya pulang, saya baca kembali dengan seperti itu. Alhamdulillah saya bisa jadi ustadz. Ya, datang ke masjid dan alhamdulillah tidak ada tuh orang di penjara karena rajin ke masjid. Saya heran, saya sering masuk ceramah Pak di penjara. Itu Bapak masuk penjara berlapis-lapis pintu, sampai 3 lapis 4 lapis pintu. Ada polisi, ada macam-macam polisinya dari Kemenkumham, 4 lapis Pak, pintunya semua terali, tapi penuh orang di dalam bersesak-sesakan. Masjid tidak ada satpamnya, buka 24 jam, tidak dikunci, sepi di dalam Pak. Karena kadang-kala ada orang bilang susah masuk surga Ustaz. Saya bilang salah kok dek. Karena kadang ada orang bilang susah masuk surga. Salah kau. Yang susah itu masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Coba lihat. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Selingkuh bayar. Apalagi kalau diperas Pak. Dia bilang ceweknya ini, kalau kau tidak belikan saya AC, saya share ini foto kita berdua. Hancur Pak. Sudah dibelikan AC, dia minta lagi motor. Habis duit kita. Bahayanya itu Pak. Narkoba bayar, judi bayar, mabuk bayar, dugem bayar, selingkuh bayar, semua dibayar, dan itu pintu masuk neraka. Sholat gratis, puasa gratis, ngaji gratis, berjamaah gratis, naik haji kalau mampu. Dan itu menguntung masuk ke surga. Jadi yang susah itu sebenarnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, yang susah adalah mendekatkan diri ke neraka. Ada masalah, datang ke masjid. Ibu-ibu bertengkar dengan suami, tidak usah putus asa, minta pertolongan kepada Allah. Adik-adik mau kerja, minta pertolongan kepada Allah. Ustaz, saya sudah 3 tahun menganggur Ustaz, tidak punya kerja Ustaz. Yuk perbaiki sholatmu. Ngadu dalam pertolongan Allah, minta pertolongan Allah. Selesai ke sholat, minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang kabulkan. Soal jadi pegawai kecil buat Allah, kecil. Jangankan yang ada jalannya, jangankan yang masuk akal, tidak masuk akal saja. Kalau Allah mau pasti terjadi. Saya tanya, bapak-bapak, ada yang pernah masuk perut ikan di sini? Ada? Masuk akal tidak bisa manusia hidup dalam perut ikan? Masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Ayo, pernah ada di sini pernah dibakar hidup-hidup? Bisa tidak hidup manusia kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Bisa? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Ayo, kalau Allah yang mau. Perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak yang mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng Pak? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Ya dongo. Dongo itu tidak masuk akal. Rocky Gerung bilang dungu. Ya, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau pasti terjadi. Lihat sungai, lihat aliran sungai di got. Kalau air mengalir ke kanan, benda yang ada di atas air itu pasti juga mengalir ke kanan. Tapi kalau Allah yang mau, sungai Nil airnya mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa justru mengalir ke kiri. Anehnya, ajaibnya lagi, petinya Nabi Musa masuk ke pengarang rumahnya Fir'aun, yang mana Fir'aun punya perda waktu itu, kalau ada bayi laki-laki kau dapat, bunuh. Petinya Nabi Musa masuk ke dalam ruangannya, pekarangannya Fir'aun. Dan hebatnya lagi,
Didapat ini bayi oleh Fir'aun, istrinya yang dapat. Datang Fir'aun mau membunuhnya, malah dikencingi sama Musa kecil. Mau dibunuh, kata istrinya, jangan. Ini kiriman dewa. Sudah lama saya mau putra laki-laki. Ini Allah melindungi Nabi Musa, di bawah hidungnya Fir'aun yang mau membunuhnya. Coba baca kisahnya itu. Kan itu istrinya Fir'aun kan beriman kepada Allah. Dalam rumah tangga, yuk, bu, dalam Quran itu ada 4 tipe rumah tangga. 1, istri beriman, suaminya kafir, Fir'aun. Ada lagi istrinya kafir, suaminya beriman, Lut alaihissalam. Ada lagi istri beriman, istri kafir, suami kafir. Siapa? Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu mau rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang gini, bu, sudah Ustadz, tidak usah Ibrahim, Fir'aun saja. Bapak saudara-saudara sekalian, nah hikmah pertama, tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Ketika Bapak ada masalah, dekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid, sholat. Sholat, Pak. Saya bisa cerita begini, saya alami. Saya bukan mau takabur, ini supaya kita yakin saja. Zaman saya SMA dulu, luar biasa penderitaan saya. Sampai kuliah, saya pernah jadi cleaning service. Membersihkan 4 travel. Ada travel di Makassar waktu itu paling terkenal. Saya mendaftar sebagai cleaning service, membersihkan toilet 4 satu hari. Lalu saya bilang sama yang punya itu, koordinator kebersihan, Daeng, tidak usah gaji saya, cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, Pak, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran yang membawa harian Fajar, koran terbesar di Indonesia Timur. Saya pakai sepeda selesai sholat subuh, sepeda saya BMX. Dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa itu yang curi, kurang ngajar. Saya pernah menjadi pegawai catering, orang bau-bau, namanya Bapak Reza. Saya bilang sama Bapak Reza, saya yang bawa semua makanannya, tidak usah gaji saya, cukup kasih makan saya dengan adekku 2 kali 1 hari. Saya bawa semua cateringnya, rantangnya itu ke Jalan Ahmad Yani. Yang saya ingat sekali itu Bang Danamon waktu itu. Sekuritinya sangar. Setiap saya lihat, bikin kotor-kotor, kau lewat samping. Saya lewat samping. Sekarang saya jadi ustadz, saya pergi ceramah, dia masih jadi security. Coba, saya sering rasakan itu, Pak. Dari kampung saya namanya Desa Bungi ke Makassar, itu 216 km. Naik mobil waktu itu kalau bayar full 5.000. Tapi karena saya bayar setengah, kadangkala 1.500, berdiri. Yang paling setengah mati kalau malam, 6 jam kita berdiri, ngantuk, Pak. Kadangkala kita jatuh. Untung kalau ada orang kasihan sama kita, kau duduk di sini deh. Saya sering rasakan itu ke rumahnya teman atau keluarga, dia sinis mukanya lihat kita, datang saja itu cari pembeli ongkos mobil. Rasakan itu. Dan saya pernah rasakan, saya keluar dari kuliah, itu kalau saya mengajar, saya ingat terus itu ruangan itu 207 PIS 3 lantai 2 Unhas Sospol. Saya keluar dari ruangan itu, dia tunjuk saya temanku, Dasat, enggak malu kok itu bajumu rombengan. Tahu rombengan, Pak? Baju dalam karung, yang baju-baju bekas dulu itu yang terkenal, dibeli kalau di Matahari 100.000 satu, ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Itu enggak malu-malu kau cakar semua bajumu. Saya tidak marah, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga-keluarga saya.
Saya datang sama keluarga saya, ndak usah kau gaji tukang cuci, saya cucikan kau, terserah kau mau bayar saya berapa. Tapi saya selalu yakin tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Selama baik ini ibadahku, insya Allah ini hanya sesaat ini penderitaanku. Perbaiki sholat saya, perbaiki berjamaah saya, perbaiki sholat sunnah saya dengan izin Allah. Alhamdulillah. Itu kawan saya yang pernah hina saya bilang baju cakar, sudah tahun ke-8 Ramadan kemarin saya kasih zakat. Dulu saya jadi cleaning service supaya bisa umroh. Sekarang saya bisa punya umroh, punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah. Sekarang saya punya kereta mobil, beberapa unit yang saya pakai sekarang di Makassar operasional saya. Belum ada 10 mobil seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Ini gelar saya yang terlalu banyak. Kan tidak masuk akal itu, bos. Kadang ada orang bilang, nipu-nipu saja itu Ustaz. Saya kasih lihat kok sertifikatku, ijazahku kalau kau tidak percaya. Gimana ceritanya? Bersamaan waktunya, saya S2 bersamaan waktunya, S3 bersamaan waktunya, satu luar negeri, satu dalam negeri, dan itu bisa selesai. Gimana caranya? Begitu pening otak saya ngadu kepada Allah. Sholat, tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Perbaiki saja sholat ini anak muda ini, masih di muda kau. Kau perbaiki sholatmu, Allah yang ngangkat kau derajatmu. Kecil buat Allah kasih jadi kau kepala dinas, kecil buat Allah kasih jadi kau wali kota. Yang penting dekati Allah. Saya bukan mau takabur. Bicara soal politik, saya pernah tercatat dalam lembaga negara calon wali kota Makassar 2013. 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. 2002 saya Pak, 10 pasang calon, 2 bulan 19 hari sosialisasi. Orang bilang andai masih ditambah 1 bulan menang berdiri itu Ustaz. Dengan izin Allah. Bapak-bapak ini yang pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kotamu. Capek kau cari muka. Ganti lagi wali kota, cari muka lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Kau sudah punya muka, ngapain kau cari-cari? Ngadu aja kepada Allah. Nih bapak polisi, tidak usah cari muka sama komandan. Bapak cari muka sama manusia, disuruh kerja 10 disuruh kerja 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dia persoalkan. Dongo ini, kenapa enggak? Dia lupa yang 9 baik. Tapi kalau bapak ngadu kepada Allah, kecil bolak-balikan hati manusia itu. Maka begitu ada masalah ibu, rumah tanggamu berantakan, ngadu kepada Allah. Kau bangun salat tengah malam, ya Allah, tidak mungkin aku bisa mengawasi suamiku. Engkau yang mengawasi suami saya. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Pelihara suamiku, lindungi dirinya dari wanita-wanita jahat. Laksanakan sholat tahajud. Ini curhatnya di mana? Berdoanya di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-dikit update status, ya Allah lindungi suamiku. 1 jam kemudian, ya Allah murahkan rezeki suamiku. Tapi bukan di atas sajadah, di mana? Di Facebook. Sibuk betul Tuhanmu mau baca statusmu. Yang ketawa saya serius ini. Ayo ngadu kepada Allah. Coba angkat tangan yang ada masalahnya. Nah itu bapak, apa masalahnya Pak di belakang? Mau kawin lagi? Ini masalahnya laki-laki ini umumnya mau kawin lagi takut sama istri. Semua kita punya masalah Pak. Berarti bukan masalah itu. Bapak kira Ustadz tidak ada masalahnya? Dalam dakwah saja kita kadang-kala dihina. Capek, belum apa-apa, disuruh lagi lambut ceramah, tidak dihargai perasaannya kita. Kadang-kala kita seolah-olah dikasih seperti gembel pengamen, nanya bagaimana kalau begini, berapa honornya Pak? Bolehkah datang Bapak sehari 5 kali ceramah dengan honor yang sama? Kok kira itu enak perasaan kita? Kok kasih tahu begitu? Semua orang punya masalah, tapi ketika kita lagi gundah ada masalah itu, lebih kembalikan kepada Allah. Siapa dasar? Siapa saya ini? Nabi saja punya masalah. Manusia paling mulia, tidak ada dosanya, doanya pasti dikabulkan Allah. Apa tidak punya masalah? Beliau masih dalam perut, sudah yatim, lah wafat bapaknya. Baru 2 hari, 3 hari setelah dilahirkan sudah diambil ibu susunya. 4 tahun bersama ibu susunya. Usia 4 tahun diambil sama ibunya, usia 6 tahun sudah wafat ibunya di desa Afwa ketika pulang ziarah kubur. 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu, diambil oleh kakeknya. 2 tahun dalam pemeliharaan kakeknya, wafat lagi Abdul Muttalib.
diambil oleh pamannya. Masya Allah, masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi, kekasih Allah pun ada masalahnya. Apalagi kita yang tukang bohong. Sama istri aja kita tipu. Cari duit tidak ada. Benar bu, tidak ada. Padahal di bawah kos kakinya disimpan. Pastilah punya masalah. Nah, begitu ada masalah tidak ada pilihan lain. Takarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbaiki sholat. Saya kalau ceramah itu Pak, ini aja saya bahas. Sholat, baiki rumah tanggamu. Ya? Sholat Pak. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menolong kita. Perbaiki aja sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Banyak kan kita sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000 beli bensin 100.000, pulsa 50.000. Mana yang 50 ya? Allahu Akbar. Sambil dia periksa itu kantongnya. Sami Allahu liman hamidah. Belum dia dapat. Allahu Akbar. Di mana aku simpan? Begitu salam, assalamualaikum, di bawah sadel. Wah, dari takbir sampai salam duit dia cari. Allahu Akbar. Rakaat kedua tiba-tiba dia ingat kunci motor melengket di motor. Pasti kau tidak husuk lagi bos. Hilang sudah mobil motor. Allah. Bagaimana solatmu bisa memperbaiki diri? Ayo, kalau bapak punya masalah dan sudah solat, bukan masalahmu, tapi masalahmu solatmu belum bagus. Ayo, perbaiki solat pak. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata bapak ibu saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini salah satu lagi cara untuk menyelesaikan masalah silul arham, sambungkan persaudaraan. Tadi hubungan kepada Allah. Sekarang yang kedua horizontal. Nabi tadi lapar kan, tidak perlu mengeluarkan uang. Kenapa? Diberi makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Artinya apa? Dengan persaudaraan kita bisa murah rezeki. Kata Nabi kan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dia selesaikan masalahnya, hendaklah dia menyambungkan persaudaraan. Dan saya rasakan Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Saya tidak banyak uang, tapi banyak teman saya yang banyak uangnya. Aman Pak. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya baru turun dari mobil, kalau ke pasar ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi telur. Begitu saya mau bayar, "Nggak usah Ustaz." "Nggak enak Pak." "Berapa?" "Nggak enak." "Berapa Ustaz?" "Nggak enak Ustaz." "Nggak usah Ustaz." "Nggak enak Pak." Padahal dalam hatiku, itu memang yang kutunggu. Itu istri saya senang betul itu kalau saya ke pasar. Dia suruh ke pasar, nggak laku duit saya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Contoh yang tadi kan, tidak perlu keluar duit, Nabi sudah kenyang. Banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, mau perpanjang SIM. Tiba-tiba dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap komandan." "Ada apa Ustaz?" "Perpanjangan SIM komandan." "Komandan, panggil Kasat Lantas. Tolong bantu selesaikan SIM-nya Ustaz. Yang ku minta uang, dosa uang Ustaz ku makan." Selesai masalah. Ayo. Maka goblok orang yang tidak mau menyembuhkan persaudaraan. Ini yang kadang kala memutuskan persaudaraan kita di masjid ini apa? Perbedaan mazhab. Sama nabinya, sama sahadatnya, sama soal rakaatnya, sholat duhurnya, sama puasanya, sama rukun imannya, sama rukun Islamnya. Hanya karena berbeda mazhab dalam soal fikih, mereka saling mengkafirkan. Ini banyak nih anak-anak muda sekarang. Baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Apa yang kau tahu dengan 1 menit? Ya, coba lihat itu. Saya kadang-kala melihat picture, gambar-gambar. Yang paling saya ingat itu kaki orang ruku, sujud. Karena ada 3 saya lihat itu gambarnya. Gambar pertama kakinya lurus begini. Gambar kedua yang di tengah kakinya menghadap jari-jarinya ke depan kiblat. Gambar ketiga membelakang begini kakinya. Lalu yang kiri kanan dia coret silang, tulis salah, baru yang di depan betul. Itu bukan begitu kalimatnya mestinya. Bukan salah ini kiri kanan. Salah itu kan batal. Tapi apa yang tertulis mestinya tidak sunnah.
tengah sunnah. Artinya apa? Kau laksanakan tinggi pahalanya, kau tidak laksanakan tetap sah pahala sholatmu. Kan banyak yang begini Pak, berbeda pendapat tidak mau datang ke masjid. Yang anehnya lagi bikin keluh pengajian, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Berarti ada yang bukan sahabatmu. Bikin kelompok pengajian tidak mau ikuti kalau bukan ustadznya. Saya ditanya, Ustadz Bapak, saya Islam, Nabiku Muhammad SAW, syahadatku 2 kalimat syahadat. Kalau berbeda pendapat silakan, tapi jangan kau kafirkan orang. Hanya karena berbeda kita takbir. Ada yang begini, ada yang begini, silakan. Ada juga yang saya lihat dipegang kepalanya. Terserah, yang penting jangan kau salahkan orang. Ada juga takbir kayak kacamata. Allah. Silakan, yang penting ada dalilmu. Iya. Kita berbeda pendapat boleh dalam Islam. Yang salah ketika Anda mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Sampai saya dimaki-maki Pak di Facebook. Apa ini Ustadz Dasat bicara sunnah-sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah marah istri saya di rumah. Katanya kasih kotor-kotor bantal. Sudahlah, berbeda pendapat itu biasa. Yang penting jangan memecahkan persaudaraan. Coba kita lihat Pak. Kadangkala mazhab NU tidak mau datang ke masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau datang ke masjid NU. Wah sudah, ini kalau kita begini terus maka kita akan terbelakang. Hikmah dari kisah ini, dengan persaudaraan kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kisah dari ini, subhanallah, ternyata kita ini nanti dimintai nikmat yang Allah berikan, diminta tanggung jawabnya. Kadangkala kita bilang, nikmat apa yang Allah berikan? Saya Ustadz orang miskin. Nikmat itu yang paling tinggi dan tidak bisa dihitung, fi ahsani taqwim, nih badan kita. Mau Pak? Ibu-ibu, mau saya kasih handphone? Mau? Gratis Ibu, pulsanya 5 juta, iPhone X Max, mau Ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ayo, mau diapa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang bermasalah bos. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan pulsa, tapi yang mahal adalah telinga. Allah kasih kita telinga gratis, tidak perlu dibayar. Ayo. Mau lagi saya kasih contoh? Mau? Bapak minum, makan, itu ada racun. Dan mata kita tidak bisa memisahkan mana racun, mana bukan. Siapa yang memisahkan itu? Ginjal. Dan Bapak tahu harganya itu ginjal 600 juta lebih kalau di Hong Kong, 600 juta. Allah kasih 2 gratis, tidak perlu bayar. Berarti ginjal lebih 1 miliar Bapak punya. Ayo, mau jual ginjalnya Pak? Ayo, Bapak langsung punya duit 1 miliar lebih. Mau lebih hebat lagi, jual jantungmu. Jantung 1 miliar harganya lebih di Hong Kong. Bapak jual jantungnya, dibeli orang 1 miliar. Allah kasih gratis. Coba kalau disuruh bayar itu Pak. Ada orang kesehatan di sini. Coba Bapak lihat itu orang yang bernapas oksigen. Itu tabungnya itu lebih 1 juta. Tabung dipakai kadang-kala 1 hari, 2 hari. Bagaimana seandainya oksigen dibayar? Bisa dibeli. Kita ini kaya Pak, jangan pernah merasa miskin. Tapi ingat, semua nikmat Allah akan diminta tanggung jawabnya di akhirat kelak. Kalau Bapak bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau tidak disyukuri, Allah kasih azabnya. Inna azabil lazadid. Azab Allah sungguh sangat pedih. Bapak diberi mata yang sehat, diberi kaki yang sehat, diberi pernapasan yang sehat, semua gratis. Tapi kalau Bapak tidak sujud di hadapan Allah, melawan larangan-larangan Allah, justru menghindari perintah-perintah Allah, maka tunggu, azab Allah pasti akan turun. Azab Allah bisa jadi Bapak tetap kaya, bisa jadi tetap banyak duitnya tapi tidak ada yang bisa dia makan. Berapa banyak orang saya berhadapan, diundang ke traktir makan. Begitu saya berhadapan meja makan, apa yang saya pikir, wih, enak semua ini makanan. Apa ini orang kaya, apa dia pikir? Berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat.
kolesterol, lemak, ginjal, tidak ada bisa dimakan. Dilarang makan nasi. Bayangkan Pak, dilarang makan nasi, duitnya 2 miliar. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sayur, dilarang makan garam, dilarang makan gula. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Padahal duitnya 2 miliar. Mobilnya harga 1 miliar. Baru 1 jam di atas mobil sudah stres, tidak bisa tenang. Mati kita kiri kan. Mobilnya itu 1 miliar tuh harganya, tidak bisa dinikmati. Itu karena Allah sudah menyiksa kalian. Maka syukuri, semua akan diminta tanggung jawab. Tangan kita akan diminta tanggung jawabnya, telinga kita akan diminta tanggung jawabnya. Semua. Itulah ayat tadi yang berbunyi, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masuk tahun baru Hijriah. Maka begitu Bapak menghadapi masalah, Bapak tidak usah stres. Begitu Ibu menghadapi persoalan dalam rumah tangga, Ibu tidak usah sengsara. Lebih baik dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah telah menolong kita, maka tidak ada yang sia-sia. Sudah ditolong Allah, masalahnya tetap ada. Maka bagi orang Islam, kalau dia sabar menghadapi masalah itu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Suatu kali datanglah anak muda kepada Nabi menghadap. Ya Rasulullah, saya banyak dosa dan kesalahan. Saya takut azab neraka ya Allah. Ya Rasulullah, saya takut disiksa api neraka ya Rasulullah. Nabi bertanya, pernahkah kau mengalami masalah sehingga kau merasa hidupmu sangat tertekan, rasanya kau tidak mampu lagi menghadapi hidup ini? Pernah ya Rasul. Apa kau ikhlas menerima masalahmu itu? Iya ya Rasul. Kau tidak menyalahkan Allah? Iya ya Rasul. Maka Nabi menjawab, ketahuilah, itulah yang akan menghindarkan kalian dari dosa-dosamu, mencuci dosa-dosamu, dan menghindarkan kalian dari api neraka. Berarti kalau Bapak punya masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat besar sehingga rasanya kita mau hilang saja dari dunia ini, tapi kalau Bapak sabar menghadapinya, tidak menyesal, lalu tidak menyalahkan Allah, ikhlas menghadapi semua cobaan dan hukuman dari Allah, maka itulah yang akan meringankan dosa-dosa kita di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata dan kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Jika masih mau mendengarkan ceramah saya, silahkan simak tablik akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 14.30. Cuma itu agak lama Pak nunggu, biasa sekali seminggu, biasa sekali 2 minggu. Lama baru muncul lagi. Tapi kalau Bapak mau setiap saat nonton ceramah saya, ambil handphone, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Das'at Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Like ya. Nah, jangan dikasih gini Pak. Kalau Bapak kasih gini dicari malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kok kasih begini bos? Nggak enak ya. Cuma cepat habis kuota karena 1 jam itu ceramah saya. Maka saya sediakan ceramah saya yang ringkas. Namanya Cersi. Ceramah singkat. 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Follow saya di Instagram. Das'at Latif 12. Das'at Latif 12. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau terputar ceramahnya Ustaz. Hakul yakin berarti tidak ada kuotamu. Kau beli dulu kuota bos ya. Ibu bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaan surat Fatihah itu keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk dihadiahkan kepada saya. Mudah-mudahan sehat walafiat, istiqamah dalam dakwah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil Das'at Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.